Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda dalam Bali Post Talk. Kali ini saya akan mewawancarai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Bapak Gede Wayan Samsi Gunarto, berkaitan dengan sistem ganjil genap yang beberapa hari ini memunculkan pro dan kontra di masyarakat. Kita perlu menggali apa yang melatar belakangi dan bagaimana penerapan sistem ini. Karena mungkin masyarakat masih banyak yang simpang siur informasi. Kita pastikan dengan Pak Kadis Perhubungan. Kita sabar dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Pak Kadis. Om Swastiastu, Pak Win. Gimana kabarnya Pak Kadis? Sehat ya? Baik, oke, semua. Di belakang ini muncul pro dan kontra gitu ya, seperti di masyarakat ganjil genap nih. Kenapa Bali kan tidak macet dan segala macam. Nah, ini yang simpang siur berita ini mungkin Pak Kadis bisa menjelaskan kembali lebih detail sebenarnya apa itu sistem ganjil genap, bagaimana penerapannya, kapan dan di mana sebenarnya itu diterapkan. Silakan Pak Kadis. Oke, terima kasih. Niki soal pro dan kontra saya kira normal ya, karena ini sesuatu kebijakan yang belum dikenal, baru untuk di Bali, walaupun di beberapa daerah lain sudah dilaksanakan. Nah, terkait dengan ganjil genap ini, urusannya itu sebetulnya urusan PPKM Pak ini. Jadi bukan urusan penyekatan lalu lintas karena kapasitas jalan yang terlalu rendah begitu. Pada saat ini kapasitas jalan kita mencukupi. Tetapi kita punya kepentingan dengan adanya surat edaran gubernur, kemudian adanya Inmendagri, kemudian adanya SE Menteri Perhubungan, ya, dan juga ini ada pembatasan daerah-daerah wisata, di mana kita dibatasi hanya maksimum bisa menampung 50% kapasitas. Ini tidak mudah dilakukan kalau kita melihat model yang penanganan yang selama ini kita lakukan dan bagaimana kita berhadapan dengan masyarakat kita sendiri. Nah, karena itu transportasi ini diwajibkan untuk memberikan kontribusi. Nah, kontribusinya adalah berupa pengaturan untuk akses masuk dengan sistem ganjil genap, untuk akses masuk pantai. Nah, dengan demikian kita sudah bisa membantu menyaring dari awal. Nah, kemudian saringan ini mudah-mudahan bisa membantu perbaikan kunjungan di DTW-DTW tersebut, sehingga lebih mudah untuk menerapkan distancing. Social distancing. Ya. Jadi tujuan utamanya sebenarnya adalah membatasi kerumunan yang terjadi di DTW gitu ya Pak ya? Iya, betul. Bukan, tidak ada kaitannya dengan Bali yang macet atau... Oh, enggak. Bukan Kita belum macet, tapi untuk membatasi kerumunan terutama di DTW-DTW yang memang favorit, Pak. Ya. Yang favorit itu yang termasuk di sini yang akan ditetapkannya adalah Sanur dan Kuta gitu ya Pak? Nah, kami mengidentifikasi banyak tempat, tapi setelah memperhitungkan tenaga yang ada di kita, kemudian juga efektivitas dan juga kemudian kemampuan kita untuk melakukan coverage, ya. Nah, kami mengusulkan untuk priority ini Sanur dan Kuta dulu. Ini prioritas dulu. Nah, nanti kalau memang ternyata memang ini bertahan lama, situasi PPKM ini menerus, dan memang kita harus melakukan langkah yang lebih jauh. Nah, memang ada beberapa tempat lain yang sudah kami persiapkan juga. Oh, tapi ya ada tempat lain lagi ya selain Sanur dan Kuta. Kita akan mulai dari 2 tempat ini dulu. Baik Pak, mungkin yang perlu diperjelas lagi apakah ini kawasan Sanurnya atau akses masuk ke pantainya saja yang akan dibatasi dengan sistem ganjil genap? Yang dibatasi kan DTW-nya Pak. DTW-nya Pak. Nah, untuk bisa membantu membatasi DTW ini, kita akses masuknya akan kita selektif. Akses masuk ke pantainya ya Akses Pak? masuk ke pantai. Bukan ke kawasan Sanurnya, misalnya desa Sanurnya. Oh, bukan. Mungkin belum saatnya kita bicara soal kawasan atau jalan yang besar karena belum ada kemacetan. Nah, tapi yang penting ini kan sebetulnya pantainya gitu. Nah, harapan kami itu sebetulnya adalah masyarakat yang mau ke pantai itu sudah jaga-jaga dari awal. Sudah mempersiapkan diri, oh saya kendaraan saya ganjil, saya bagusnya tanggal sekian nih. Nah, kalau mau ke pantai. Gitu. Jadi tidak hari ini mau tuh hari ini jalan gitu, nggak gitu. Dan itu tidak tiap hari ya Pak ya? Tidak. Hanya Sabtu dan Minggu. Sabtu, Minggu, kemudian hari libur nasional,
hari libur fakultatif. Ya, pokoknya yang hari-hari di mana kira-kira masyarakat akan berbondong-bondong datang ke pantai gitu. Betul, betul. Nah, ada pertanyaan juga yang muncul di masyarakat berkaitan dengan bagaimana misalnya mereka yang bekerja di pantai. Misalnya yang jualan misalnya Pak. Yeah. Kemudian ada juga yang kerja di hotel yang ada di tepi pantai. Yang mereka yang tinggal di tempat itu. Nah, gimana? Apakah mereka juga harus ganjil genap dan seperti apa? Ada pembatasan juga untuk sektor-sektor yang non esensial. Sektor esensial ada ketentuan, sektor non esensial ada ketentuan, ya. Dalam PPKM 3 ini. Nah, kita akan mempersiapkan kalau memang mereka harus masuk, ya. Di hari itu ya. Kami akan menyiapkan pendaftaran online untuk bisa diberikan surat keterangan. Ya. Disiapkan surat Iya, keterangan. disiapkan surat keterangan karena yang misalnya untuk petugas, kemudian juga mereka yang harus hadir dan kebetulan dia sesuai dengan ketentuan sektor esensial, ya kita persiapkan semacam surat keterangan untuk mereka pas untuk melewati pintu-pintu pengetatan gitu. Termasuk juga yang bertempat tinggal mungkin di lokasi. Kalau bertempat tinggal kan ketahuan Pak. Ketahuan ya pasti. Ya, sudah tahu dan menurut saya yang tempat tinggal juga sama-sama sadar lah. Ini cuma sebentar kok. 3 jam pada hari Minggu, ya. Dan kendaraannya belum tentu pasti salah satu ganjil atau genap kan gitu. Saya kira nggak terlalu berat lah, ya. Kecuali kalau diberat-beratin Pak, gitu. Diberat-beratin dan diruat-ruatkan. Jadi masalah banyak, diruat jadinya gitu. Tapi apakah kemudian misalnya di Sanur dan di Kute, apakah masyarakat setempat dilibatkan, misalnya ada pecalang atau petugas desa, kelurahan yang di sana Pak, desa adat, apakah dilibatkan juga dalam mungkin menjaga? Iya, gini Pak, secara konsep sebetulnya kita menginginkan masyarakat ini berdaya. Jadi langsung dari yang paling dekat untuk melakukan kegiatan seperti ini. Ya. Jadi orang-orang yang selama ini ikut mengelola pantai misalnya, atau pihak-pihak yang mengelola pantai, pihak-pihak yang mengelola parkir, nah ikut bersama-sama, ikut bertanggung jawab bersama-sama. Ini pandemi bukan yang mengalami pandemi, bukan pemerintah Pak, masyarakat semuanya. Jadi mari bersama-sama, gotong royong kita untuk benar-benar kalau ada sesuatu yang harus dilakukan kita lakukan. Mungkin caranya tidak tahu ya kita bersama-sama kita dampingi. Jadi pemerintah lebih kepada enabling atau membuat mereka mampu untuk melakukan penataan sendiri. Termasuk misalnya nanti harus ada peduli lindungi. Ya, siapkan di situ. Kita bantu untuk ganjil genapnya. Okay. Supaya kalau ada masalah ya ada polisi di situ, ada kami dari perhubungan, ada Satpol PP. Sehingga tidak terjadi pergesekan-gesekan atau konflik yang sifatnya horizontal. Nah, nanti ada pemerintah hadir di situ bersama-sama dengan teman-teman ini untuk memastikan mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan ketentuan PPKM yang berlaku. Gitu. Jadi sekarang untuk penerapannya apakah masih harus menunggu SE Gubernur? Sudah pasti tanggal 25 itu maksud saya. Ataukah harus menunggu? Nah, sekali lagi karena ini kan masih ada pro kontra di masyarakat ya, sepertinya Denpasar misalnya kemarin tolonglah dikaji lagi dan segala macam. Gimana proses kemudian untuk ini apa fix akan dijalankan atau seperti apa Pak? Ini sebetulnya sudah perintah. Sudah perintah ya Pak? Perintah dari pimpinan Satgas itu yang nasional Pak ya? Yang nasional adalah amankan dan laksanakan. Oh. Jadi untuk instansi-instansi yang vertikal mereka sudah mendesak ini supaya dilaksanakan. Nah, kita tentunya perlu melihat ini seperti apa kira-kira impact dan sebagainya, kira efektivitasnya. Nah, tetap kita akan menunggu Pak kebijakan pada tingkat daerah. Dan memang Satgas daerah yang sudah mempersiapkan ini. Nah, kita tunggu saja pelaksanaannya. Dan memang harapan kami sih jangan sampai sudah terjadi euforia, kemudian nanti terjadi peningkatan, nah kita yang terlambat masuknya, itu saja sih sebetulnya. Jadi kami masih menunggu arahan pimpinan untuk dernya. Nah, sementara itu kita persiapkan dulu di lapangan. Jadi semua kita siapkan, banner-banner dan sebagainya kita siapkan. Oke, jadi masih menunggu dulu surat. Tapi ini sudah merupakan perintah dari Satgas Pusat, artinya bukan inisiatif Dinas Perhubungan Provinsi Bali Pak ya untuk bukan. Ya, ada perintah dari pusat lah gitu kata. Artinya kita kan bekerja sistem ya. Sistem. Jadi
ada ketentuan PKM, kita harus ikuti, kemudian kita cari tahu apa senjata yang kita punya. Daerah-daerah lain juga kelihatannya menggunakan senjata yang sama, gitu ya. Nah, kami juga mengupayakan dengan melihat ini ternyata cukup baik karena belum ada yang lain yang bisa kita gunakan. Jadi bagaimana membatasi 50% secara efektif itu tidak mudah, Pak. Apalagi misalnya di penjagaan, kita lihat kasihan kan orang sudah jauh-jauh datang kemudian nanti suruh putar tanpa tahu bahwa dia itu ini orang kesekian katanya. Nah, jadi misalnya katakanlah kapasitas 500. Iya. Itu kan sulit. Daripada begitu, mari kita bantu siapkan dari awal sebelum dia berangkat, dia sudah berpikir, oh kendaraan saya ganjil. Sebaiknya saya nggak usah ke pantai deh hari ini, besok aja. Atau bisa gunakan angkutan umum gitu misalnya. Atau bisa angkutan umum kemudian dia berjalan. Cuman kan artinya akan keramaian ya, Pak ya, kerumunan. Keramaian. Nah, yang penting kesadaran ini. Kesadaran akan timbulnya kerumunan ini. Ya. Karena kita tidak ingin Bali misalnya kalau sudah turun landai misalnya naik lagi, Pak ya. Betul, kita sudah lama kita kerja. Semua dari Pak Gubernur, kemudian Pak Wali Kota, Pak Bupati, semua sudah mengerahkan segala macam upayanya. Ya, kita sudah habis-habisan. Nah, jangan sampai nanti hanya karena keinginan sesaat atau kemudian tidak bisa mengatur diri. Nah, padahal ini kan sebetulnya hiburan ya. Nah, padat saja dibatasi, resepsi semua dibatasi. Ini kita mau berlibur hanya dibatasi segitu saja, tidak mau. Nah, ini kan rasanya nggak fair. Gitu. Sosialisasinya sudah dilaksanakan, Pak? Sosialisasi ya melalui media-media sudah, dan kemudian juga kami sebetulnya jauh-jauh hari menyampaikan ini sebelum SE Gubernur diturunkan supaya masyarakat itu siap dan melakukan diri mulai kalau misalnya belum dilakukan tapi membiasakan diri. Nah, sehingga kalau nanti pengaturannya benar-benar sudah siap dan kita sepakat untuk itu, ya, kita jalankan gitu. Dan sampai kapan ini dilaksanakan ya tergantung situasi kondisi kini, Pak ya. Kalau PPKM ini kita melakukan evaluasi hampir Pak Gubernur itu setiap seminggu sekali, bahkan 3 hari sekali pada level 4 itu terus dilakukan evaluasi. Nah, nanti ini akan selalu dilakukan evaluasi. Nah, ketika nanti dianggap sudah kita berani open ya sudah. Nanti kita relaksasi gitu. Baik. Oke, Pak, di ujung Bali Post Talk kali ini mungkin silakan Pak Kadis mempertegas lagi keturunan kepada masyarakat supaya ada pemahaman yang sama. Ini kan sepertinya masih. Silakan Pak Kadis. Ya, baik, terima kasih ya semua warga Kerama Bali, para semeton Sarang Sami. Kami dari Dinas Perhubungan memang mengharapkan sekali. Sebetulnya yang terbaik buat kita adalah kita dengan kesadaran sukarela membatasi diri sendiri dan memastikan jangan mengunjungi tempat-tempat yang penuh keramaian. Nah, ini akan memudahkan kita semua. Nah, sekarang kami akan coba bantu dengan melakukan sistem ganjil genap ini untuk bisa membantu mengurangi keramaian yang ada. Harapannya adalah kita bisa dapat memenuhi ketentuan PKM 3 dengan baik. Nah, dengan demikian kita bisa berharap kita tidak akan membuat spread dari COVID-19 ini lebih besar lagi. Kita makin maju, kita bisa segera bekerja dan kembali menikmati Bali sebagai sumber mata pencaharian kita bersama dan pariwisata makin maju. Salam sehat semuanya. Baik, terima kasih Pak Kadis atas waktunya dan demikian Bali Post Talk kali ini saya ucapkan terima kasih untuk pada pemirsa yang sudah mencoba memahami kondisi bagaimana sebenarnya latar belakang dari pelaksanaan sistem ganjil genap ini yang tujuannya adalah mencegah terjadi kerumunan. Nah, sebenarnya munculnya kesadaran itu yang penting. Kalau ada pro dan kontra mungkin ini perlu disikapi dan tentu ada evaluasi kemudian yang akan dilakukan. Yang terpenting adalah Bali cepat bangkit, tidak kasusnya melonjak dan tentu ini menjadi komitmen kita bersama untuk Bali segera berlalulah badai pandemi COVID sehingga kita bisa hidup normal kembali. Kalau berdampingan dengan COVID. Demikian Bali Post Talk kali ini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Pak Santi Om Santi Om. Terima kasih, sampai jumpa.